Assalamualaikum. Kali ini kita mengunjungi kawasan Guci, Kabupaten Tegal. Kalau kalian dari luar kota ambil jalan atau cari di Google Map, itu daerah Slawi yang pertama ya. Dari sini tetap berada di jalan utama. Walaupun jalanan di Slawi ini cukup lebar, tapi kita harus tetap berkendara dengan hati-hati. Karena kan kita nggak tahu, kadang ada yang serobotan, dan hari ini alhamdulillah ala kulli hal bemperku ditabrak motor dari belakang. Cuma ya udahlah, yalah, kita lanjut saja jalan. Terus aja, pokoknya terus aja, kalian jangan belok-belok, tetap berada di jalanan utama sambil menikmati suasana di daerah Slawi dan sekitarnya. Paling nggak balik nunggu di sekolahan suwe nemen orang nunggu kayak ngadu nemen bolak balik kesel nemen. Untuk memudahkan, kalian bisa ketik setelah Slawi itu Pasar Lebak Siu. Jadi nanti, nah ini kita diarahkan nih. Ini namanya Pasar Lebak Siu. Tapi kalau kalian nyaman dengan Mbah Google yang lurus aja ngikutin map, atau ada yang buta yang nggak bisa baca Google Map, lebih baik pada saat di Slawi kalian sudah mulai minta diarahkan ke Pasar Lebak Siu. Dari sini kita masih lurus. Jangan ngebut berkendaranya, karena beberapa kilo kita akan mengambil jalan ke arah kawasan Gucinya nanti. Tidak jauh dari Pasar Lebak Siu. Emang pasar Lebak sih Maksudnya belokannya ya, bukan kawasan Gucinya. Masih kurang lebih sekitar setengah jam atau 45 menit menuju kawasan Guci. Nah, ini kan ada lampu merah. Kita siap-siap ambil ke arah kiri. Dari sini kita lurus aja. Ikutin jalan ini ya. Nanti ada beberapa pertigaan sih. Tapi ini masih lurus aja, terus aja. Karena jalanan sudah mulai menyempit, terus juga naik turun, belok, dan juga kita harus hati-hati banget pada saat berpapasan dengan kendaraan dari arah lain. Kebetulan ini habis hujan ya, licin. Jadi tetap menjaga kecepatan, keselamatan ya. Di kawasan ini kita akan mulai menemukan belokan-belokan. Jadi memang harus konsentrasi banget untuk orang yang belum pernah kesini gitu ya. Kalau orang sini mungkin udah familiar ya, mereka naik motor aja kayaknya sat set gitu. Tapi kalau kita yang jarang kesini, apalagi yang baru pertama kali ke kawasan air panas Guci, lumayan bikin deg-degan ya. Kalau emak-emak mah baca doa biasanya supportnya. Kita terus berkendara. Jadi ada tanjakan menantang di Guci. Patokannya itu setelah ini jembatan. Jadi kalian yang bawa mobil atau motor lah ya, atau lain sebagainya, itu harus siap-siap di sini.
Nih, ini nih. Ini mulai. Ini sudah mulai agak melegok dan kaget kalau papasan sama kendaraan dari arah lain. Lihat deh. Ini pinggirnya jurang. Jadi dia tuh nikung, langsung nikung. Nanti ada lagi nih yang lumayan bikin kita bener-bener harus mahir, harus konsen ya, karena ngeri juga sih. Siap-siap, kita udah mau mulai naik ke tanjakan yang nikung banget ya. Siapkan kendaraan kalian. Aku nggak ngerti gigi berapa. Lihat nih, Uts, papasan kan langsung, mana nggak ketemu, papasan lagi. Jadi dia tuh muternya ekstrim sekali. Sudah muter belok terus langsung manjat, masih dengan belokan. Pokoknya di sepanjang ini jalanan ini kita akan belok naik gitu kan, karena kan ke gunung. Ini alhamdulillah hujannya sudah mulai reda ya, jadi pandangan itu masih bagus. Nah, ini namanya Pasar Bojong. Jadi kalau kita tuh ngelewatin beberapa pasar. Kalau kalian ada kekurangan bisa mampir di sini gitu ya. Aku beli celana pendek karena lupa. My bestie ini dia lupa bawa celana pendek. Kan bini ya yang nyiapin, dan aku juga lupa. Lah, alhamdulillah ada, lumayan lah ya. Ini tebel juga, 35.000 satu. Ada yang lebih pendek lagi, 35.000 dua. Masya Allah, menikmati ciptaan Allah yang begitu indah banget. Iya kan? Tuh. Gunung dengan kabut. Maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Kita lanjut ya. Terus saja, ini mah udah kawasan ada penduduk gitu maksudnya. Jadi tanjakan-tanjakannya emang tidak ekstrim. Nah, di sini kita akan ketemu sama Tugu Tuwel. Kalau ke kanan itu ke daerah Bumi Jawa. Kita ambil ke kiri. Di sini ada tempat sate yang jadi tujuan kuliner kalau orang luar kota pada mampir ke kawasan Guci. Ada yang tulisan Balibul, ada tulisan Batibul. Bedanya apa? Katanya sih kalau Balibul itu berarti 5 bulan. Kalau Tibul berarti 3 bulan. Entahlah, itu suamiku sendiri yang ngasih tahu ya. Karena semakin daging kambing muda gitu, bahasanya tuh amoh. Amoh apa ya? Apa namanya ya? Aduh. Udahlah. Kita lanjut ke kawasan berenang. By the way, aku nggak masuk ke kawasan Guci ya. Maksudnya nanti kan ada gerbang. Ini dari sini masih lurus, itu ada gerbang kawasan Guci. Bayar retribusinya kalau nggak salah 20.000 ya per orang. Itu nanti di sana memang banyak. Ada beberapa kolam, penginapan, makanan dan lain-lain. Ada pancuran 7 dan sebagainya. Aku mampirnya ke sini. Jadi sebelum gerbang Guci. Karena kan kalau di sini lebih murce ya emak-emak, karena tidak dimintain tiket retribusi untuk masuk ke kawasan Guci. Nih, di sini murah aja, tiketnya cuma 22.000 plus pajak kayaknya ya. Terus parkirnya 10.000. Untuk kaum mendang-mending sih aku lebih baik ke sini karena tujuannya cuma buat terapi renang aja. Tuh cantik banget kan, dan ini tuh masih sepi. Kalau di kawasan Guci sana itu sudah cukup rame, apalagi untuk weekend. Tapi kalau ini nggak weekend sih, jadi sepi. Tuh ada tempat makanan juga.
kalian jangan sampai nggak mesen gorengan deh kalau ke kawasan yang dingin-dingin kayak gini ya. Guci kan juga dingin. Pokoknya harus wajib mesen gorengan, enak gorengannya. Nah, kita mulai untuk kumkum atau berendam air panas. Jadi mirip-mirip yang di Ciater, ada ini tuh airnya panas gitu. Tapi dia nggak bau, nggak ekstrim bau kayak belerang, nggak kok. Ada dua di area ini tuh ada dua kolam. Jadi ini tuh kolam biasa sama anak-anak, berarti standar panasnya tuh biasa aja. Tapi yang agak ke atas itu ada kolam terapi. Jadi emang panas, lebih panas. Kalau aku nggak ke kolam terapi, dalamnya itu 50 meter. Kata suamiku sih panas. Cuma buat aku udah cukup lah kayak gini aja. Aku nggak bisa renang tapi harus terapi karena alhamdulillah ala kulli hal ada penyakit autoimun lupus, jadi biar sendinya itu tetap rileks, nggak yang walaupun kita penyakitan terus kita tidak beraktivitas olahraga. Renang adalah salah satu buat autoimun, baik untuk autoimun. Kemarin tuh bagian bahu belakang, punggung ya masuknya, aku tuh agak pegel, merentak itu sih, setiap digerakin kayak ada pertek kayak gitu, kayak ada suaranya. Jadi aku coba coba terapi ini tuh kayak dipijit-pijit bahunya, dan alhamdulillah tadi bangun tidur enak, seger, nggak kayak gitu lagi. Kalian boleh coba deh untuk terapi di kayak air gitu ya, atau pakai shower yang airnya itu tidak menyebar juga lumayan tuh kalau pas di rumah. Naik dari kolam dingin. Dari kolam tidak dingin. Baiklah, Marky Pool, sudah malam. Harus hati-hati karena nggak semua itu ada penerangan sih. Tuh ini nggak ada penerangannya ya. Jadi emang bener-bener harus konsentrasi. Turunan soalnya ini. Oke lah, segitu aja dulu perjalanan kita melanglang buana Sibolang. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya, mau nabung dulu. Jangan lupa subscriber, jangan lupa like, dan jangan lupa komen kalau aku ada yang salah. Terima kasih untuk meluangkan waktu kalian nonton video yang beginian ala-ala ya. Terima kasih untuk supportnya. Nikmati ciptaan Allah. Dengan begitu kita akan jauh bisa lebih bersyukur. Jangan mendem aja di rumah. Cari-cari yang murah lah, nggak harus yang mahal-mahal kalau liburan ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.